Ya, sepertinya kita masih belum bisa lepas secara keseluruhan, secara total dari geopolitik dan itu yang mewarnai atau yang membayangi tadi pagi. Kita sempat melihat ada spike yang sangat cepat dari emas lalu kemudian juga crude oil, tapi kemudian dia reda. Dan juga ada faktor lain yang menjadi faktor pertimbangan, yaitu kaitannya dengan tekanan di pasar saham Amerika. Kira-kira ada apa dan bagaimana selanjutnya? Apakah kita masih harus menunggu atau kita bisa lakukan profit taking sampai ke akhir pekan atau penutupan akhir pekan ini? Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak pertama datang dari harga minyak yang mengalami volatility ataupun gejolak, tapi secara keseluruhan sebetulnya angka ataupun harganya relatif stabil. Nah, ada beberapa hal yang mungkin menjadi faktor pertimbangan dan juga penggerak. Salah satunya adalah terkait dengan serangan drone Ukraina yang terjadi dan dikabarkan tadi pagi. Kemudian juga terkait dengan pajak penghasilan di Inggris yang sepertinya mengalami pembatalan dari pemerintah setempat sehingga akhirnya melihat ada kondisi di mana kekhawatiran kebijakan fiskal ataupun defisit fiskal akan membengkak sehingga itu memberikan beban tambahan bagi pound sterling. Kemudian yang ketiga datang dari kekhawatiran di sektor teknologi termasuk juga teknologi AI atau artificial intelligence yang akhirnya membebani sektor teknologi terutama Nasdaq. Tapi ini juga mungkin akan menjadi tanda-tanda besar bahwa kedepannya mungkin kita masih tetap dibayangi oleh potensi profit taking ataupun bahkan penurunan yang signifikan. Nah, sementara yang terakhir kita lihat ini adalah dari ekonomi Cina. Data-data terbaru menunjukkan angka pertumbuhan ataupun angka produksi industri itu relatif lebih rendah daripada ekspektasi, termasuk juga bahkan meleset kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya. Apakah ini berarti pertanda bahwa ekonomi China perlu disuntik stimulus yang lebih signifikan lagi? Yang jelas ini semua masih tetap berputar dan juga masih tetap wait and see sampai janji yang sempat diucapkan oleh para pembuat kebijakan China. Oke, kita lihat terlebih dulu. Harga minyak ternyata dia mengalami pergerakan relatif stabil. Kalau teman-teman perhatikan terutama di 1 minggu terakhir, hampir tidak ada gejolak lebih tinggi daripada level $61. Jadi level tertinggi dalam kurun waktu 1 minggu terakhir adalah $61. Kemudian harga terendah itu berada di level $58 dan saat ini dia bergerak di antara 59.60, 59.60 dan seterusnya. Nah, ini mengakibatkan volatility yang sebetulnya tidak terlalu menarik kalau lihat dari sisi angka. Tapi di sisi lain kita mungkin bisa menganggap ini adalah kesempatan yang cukup bagus karena mengingat dengan apa yang dilakukan oleh OPEC di kuartal pertama 2026, mereka mempertimbangkan untuk menghentikan produksi karena kekhawatiran terkait dengan melimpah ataupun banyaknya pasokan. Itu ditandai dengan data inventory tadi malam yang menunjukkan versi IAE itu naik lebih tinggi dari perkiraan, sekitar 6,4 juta versus ekspektasi yang mengarahkan hanya kenaikan 2,0 atau 2 juta. Ya, ini berarti pertanda juga bahwa pasokan yang melimpah, permintaan yang lemah tentunya menjadi kekhawatiran tertentu bagi para produsen sehingga akhirnya bisa menekan harga minyak. Nah, ternyata kalau kita perhatikan dari seasonal ataupun tren musiman, setiap akhir tahun atau menjelang akhir tahun sampai ke awal tahun itu adalah momen di mana market melihat ada gejala terkait dengan konsumsi bahan bakar yang dikaitkan juga dengan perjalanan wisata. Artinya dengan kondisi tersebut sangat wajar kalau misalkan OPEC memutuskan untuk mengurangi ataupun menghentikan terlebih dulu kenaikan produksi sehingga akhirnya bisa mengimbangi antara permintaan dan juga jumlah pasokan. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga dari yang terjadi dari sisi geopolitik tentunya yang membuat harga minyak kecenderungannya relatif stabil ini dikarenakan juga posisinya adalah market atau pasar minyak sampai saat ini sadar terkait dengan konsekuensi dari sanksi Amerika yang kemungkinan akan diberlakukan per 21 November mendatang. Ada 2 perusahaan raksasa minyak Rusia yaitu Lukoil dan juga Rosneft yang dilarang, ya mungkin catatannya adalah dilarang untuk melakukan perdagangan. Nah, ini yang membuat kenapa para trader ataupun para pedagang minyak itu kecenderungannya mengantisipasi supaya tidak melakukan hal tersebut dan dikhawatirkan terkena sanksi tambahan. Berarti otomatis di sini ada jumlah pasokan yang tertahan di kontainer ataupun di kapal ya, dan ini kemungkinan yang membuat kenapa jumlah pasokan itu relatif bisa dikategorikan terganggu. Nah, harusnya ini akan berdampak kepada sisi kenaikan harga minyak. Nah, tapi kalau misalkan ini bisa ditanggulangi, mungkin kita bisa melihat di sisi lain. Nah, kondisi yang lainnya juga terkait dengan serangan drone Ukraina yang dikabarkan menargetkan depot minyak pelabuhan utama Rusia. Dan ini tentunya akan menjadi sekitar kekhawatiran tertentu kaitannya dengan gejolak geopolitik yang bisa saja memicu eskalasi tambahan.
Sampai sejauh ini belum ada respon dari Rusia, tapi yang seperti biasa mereka selalu mengancam kalau misalkan ternyata ada serangan-serangan tidak terduga, maka Rusia bisa merespon lebih besar lagi. Jadi hati-hati saja untuk harga minyak. Kecenderungannya kita bisa menganggap bahwa inilah kesempatan kalau misalkan terjadi penurunan, kemudian dikaitkan dengan musiman. Berarti musim libur panjang sampai akhir tahun ataupun bahkan awal tahun bisa menjadi sisi positif untuk harga minyak. Itu berarti pertanda bahwa harga minyak diharapkan tidak turun lagi di bawah level $55, at least untuk sementara ini. So, kira-kira apakah ini kesempatan atau tidak? Anda tinggal mencoba untuk mengklarifikasi ataupun mengkonfirmasi terkait dengan data-data tersebut. Oke, kemudian yang kedua datang dari Inggris yang membatalkan kenaikan pajak. Seperti kita ketahui bahwa Menteri Keuangan Rachel Reeves itu berencana untuk menaikkan pajak penghasilan. Gunanya adalah untuk menutupi defisit fiskal yang mencapai 30 miliar pound sterling. Tapi sayangnya beberapa waktu terakhir atau lebih tepatnya yang terbaru itu justru dibatalkan. Mereka khawatir. Ternyata kalau kita cek alasannya sederhana karena kekhawatiran terkait dengan janji kampanye mereka yang disampaikan kepada para pekerja di Inggris untuk tidak menaikkan pajak. Tapi dengan kenaikan pajak tersebut dikhawatirkan nantinya akan memicu ketidakpercayaan dari para pemilih. So, murni politik sepertinya di sini. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk mencari alternatif lain bagaimana caranya untuk menanggulangi defisit tersebut. Nah, hal tersebut justru malah jadi blunder untuk pound sterling, sehingga itu yang kita lihat kemarin sempat terjadi kenaikan setelah weak dollar atau pelemahan US dollar, tapi tidak mampu dimanfaatkan dengan sangat baik karena di internalnya sendiri relatif terbebani, sehingga akhirnya pound sterling menyerah dan kembali turun. Tapi apakah ini akan menjadikan pertanda penurunan lanjutan? Well, at least sampai tanggal 26 November, kita perlu menyimak terlebih dulu rancangan ataupun pengumuman dari anggaran musim gugur Inggris yang akan diumumkan oleh Menteri Keuangan Rachel Reeves. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan pernyataan Reeves yang beberapa waktu lalu sempat menyinggung bahwa kebijakan dia ataupun kebijakan Menteri Keuangan sampai saat ini ditujukan juga untuk mendukung pemangkasan suku bunga dari BOE lebih lanjut. Itu artinya kalau kita tambahkan lagi dengan konsekuensi data-data ekonomi seperti tingkat pengangguran yang meningkat di Inggris kemarin, berarti kemungkinan di bulan Desember itu sangat besar peluangnya untuk terjadi pemangkasan suku bunga dari BOE. Itu berarti ya ada harapan kemungkinan pound sterling berpotensi mengalami pelemahan ataupun penurunan. Tapi sejauh apa? Mungkin itu yang perlu kita lihat nanti sore di live streaming. Oke, kemudian terkait dengan berita terkait penurunan indeks saham utama Amerika. Nasdaq mempelopori ataupun memicu penurunan lebih lanjut dari pergerakan saham tadi malam. Dan bahkan disusul dengan S&P 500. Di sini terlihat bahwa S&P turun sekitar 1,6%, Nasdaq yang tertinggi penurunan adalah 2,3%. Sementara Dow Jones itu hanya turun sekitar 1,6%. Ya, ditelusuri lebih lanjut, tidak ada dampak ataupun tidak ada berita yang konkret di sini, penyebab ataupun yang mengakibatkan penurunan sangat tajam. Bahkan tercatat penurunan ini adalah penurunan tajam dalam skala harian sejak tanggal 10 Oktober yang lalu. Berarti kondisi ini sebetulnya kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi, mungkin beberapa dampak dalam 1 bulan terakhir, yaitu kekhawatiran terkait dengan valuasi yang tinggi, dan juga kalau kita kaitkan dengan hari ini, berarti kaitannya dengan profit taking akhir pekan. Tapi apakah faktor-faktor lainnya juga memicu? Salah satunya itu adalah kaitannya dengan kekhawatiran yang dikategorikan sebagai pengeluaran berlebihan di sektor teknologi AI. Jadi kalau misalkan lihat seperti ini, wajar kalau misalkan saham sektor teknologi mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan saham-saham lainnya. Well, apapun itu, menurut saya ini adalah kesempatan juga cukup bagus, karena dengan penurunan berarti valuasi akan relatif lebih rendah, dan itu berarti kesempatan untuk memanfaatkan Santa Claus Rally menjelang libur Natal. Dan saya rasa yang paling memungkinkan adalah Anda harus bergerak bukan saat Desember, tapi melainkan sebelum masuk ke Desember. So, gejala-gejala penurunan seperti ini sangat wajar, dan kemungkinan investor-investor akan mengambil valuasi yang lebih rendah itu sebagai peluang ataupun kesempatan menjelang akhir tahun. Kira-kira apakah dampaknya juga signifikan? Itu juga akan kita bahas di live streaming sore ini. Oke, terkait dengan data ekonomi China yang baru saja kita rilis atau yang kita lihat adalah industrial production yang ternyata angkanya relatif meleset dari ekspektasi 5,5%, ternyata turun sampai ke 4,9%. Dan ini turun jauh dibandingkan bulan sebelumnya atau periode sebelumnya 6,5%. Alhasil, ini berarti memberikan tanda-tanda bahwa gejala terkait dengan lemahnya atau lesunya ekonomi dari China itu masih tetap terbayangi. Dan itu berarti kondisinya mungkin bisa memberikan petunjuk ataupun sinyal bagi pemerintah setempat untuk segera meluncurkan
segera meluncurkan paket stimulus yang dijanjikan. Berapa besar itu yang masih tanda tanya besar, sehingga akhirnya kita bisa simpulkan setelah kita telusuri lebih lanjut dari beberapa waktu lalu dan juga tahun-tahun yang sebelumnya, setiap ada rancangan untuk memicu pertumbuhan ekonomi, biasanya mereka akan mengukur terlebih dulu seberapa besar dampak yang diperlukan. Artinya di sini kalau misalkan lihat data ekonomi yang relatif lebih rendah dan meleset dari target mereka, kemungkinan mereka akan memperhitungkan kalkulasi terlebih dulu, sebelum akhirnya menyimpulkan butuh dengan dana stimulus tertentu. Dan itu yang mungkin akan kita lihat dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Well, at least dengan penurunan ini berarti juga mengisyaratkan bahwa ekonomi China itu masih tetap harus disusun ataupun harus disuntik dengan stimulus yang memadai. Nah, di sisi lain, kebijakan bukan hanya terkait dengan kebijakan longgar fiskal, tapi juga kebijakan moneter yang lebih longgar dari PBOC. So, dalam beberapa waktu ke depan, cukup optimis kalau misalkan ada stimulus baik itu moneter ataupun dari fiskal pemerintah. Nah, otomatis ini adalah juga menjadi peluang untuk Hang Seng. In case terjadi penurunan, berarti kemungkinan itu akan didorong kembali oleh pemerintah. Oke, kemudian data ekonomi untuk hari ini kita hanya fokus dalam data GDP zona Eropa, termasuk juga nanti pidato-pidato dari para bank sentral di malam hari. Hanya saja saya tidak melihat ada indikasi terkait dengan non-farm payroll Amerika. Ya, sepertinya kita belum akan dapatkan itu sampai at least 1 atau 2 minggu ke depan. So, hati-hati. Tunggu saja dengan data ataupun pengumuman dari BLS atau Biro Tenaga Kerja Amerika untuk kepastian kapan kira-kira mereka akan merilis non-farm payroll ataupun data CPI yang diperlukan untuk clue ataupun petunjuk tambahan terkait dengan kebijakan Federal Reserve di bulan Desember mendatang. So, nanti sore kita akan coba tinjau lebih lanjut apakah emas sudah saatnya kembali naik atau dia masih tetap terbayangi oleh profit taking seperti halnya indeks saham.